di tahun 2022 ini, tahun yang penuh dengan misteri, tahun yang penuh dengan rahasia. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita kebenaran, firman Tuhan yang menjadi penuntut, mengarahkan langkah hidup kita di tahun 2022 ini. Karena Tuhan, Dia yang mengatur hari-hari kita. Bahkan Dia mengatur masa depan kita. Oleh karena itu kita bersyukur kalau kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 18 kita baca. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan Yesus, Dia telah datang ke dalam dunia. Firman Allah berbicara di dalam kehidupan kita bahwa Yesus datang menderita. Dia sebagai raja di atas segala raja, raja yang sempurna, raja yang mulia itu, raja yang agung itu. Dia datang menderita karena kita, karena semua umat manusia yang ada di kolong langit ini. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir sebagai manusia dengan jalan yang mulia, yaitu untuk menuntun kembali hidup kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Karena semua manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia hidup berjalan di dalam jalan penderitaan, hidup di dalam jalan, berjalan di dalam jalan kematian, hidup berjalan di dalam jalan maut. Jadi hidup tetapi sedang menuju kepada namanya kematian. Hidup tetapi sedang menuju kepada namanya penderitaan. Penderitaan atau kesengsaraan yang kekal. Oleh karena itu, Yesus, Dia sangat mengasihi kehidupan manusia. Dia sangat mengasihi kehidupan semua umat manusia yang ada di kolong langit ini. Dia tidak mau manusia ciptaannya ini binasa atau menderita di dalam neraka, menderita di api neraka. Dia tidak mau. Oleh karena itu, Allah berinisiatif mengutus Mesias, Raja Penyelamat, dan Dia harus menderita di atas kayu salib. Nah, Yesus menderita untuk apa? Yesus menderita supaya hubungan kita dengan Tuhan yang telah terputus di Taman Eden kembali mengalami pemulihan. Kasih yang memulihkan. Karena hanya kasih Tuhanlah yang sanggup dan mampu untuk memulihkan
memulihkan hati kita, hati yang telah rusak, hati yang telah terluka, hati yang penuh penderitaan, hati yang seringkali menangis, hati yang seringkali hidup di dalam kekecewaan. Karena selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita masih bernafas, maka hati kita akan namanya mengalami penderitaan demi penderitaan, akan mengalami namanya dikecewakan, akan terluka oleh perbuatan orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi. Karena namanya masih manusia, dia punya namanya kelemahan, dia punya namanya kekurangan, dia punya namanya keterbatasan. Oleh karena itu, kenapa manusia seringkali hatinya terluka? Karena dia terlalu berharap bahwa orang-orang yang dia kasihi itu, orang-orang yang dia cintai itu benar-benar membalas cintanya, kasihnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tetapi di dalam kenyataan, apa yang kita harapkan di dalam hidup ini, apa yang kita harapkan dari orang tua kita untuk mengasihi kita, untuk mencintai kita, sering tidak kesampaian. Nah, karena ketidaksampaian itu, maka hati kita terluka. Dan kita mulai membenci orang tua, membenci keadaan, dan mempersalahkan hidup kita sebagai manusia. Apa sih salah saya? Kenapa orang tua saya tidak memperlakukan saya semestinya? Karena kita mengharapkan lebih mungkin untuk orang tua kita, tetapi mereka tidak dapat mengasihi kita sesuai dengan apa yang kita mau. Akhirnya kita terluka dengan itu. Kalau orang tua kamu juga tidak dapat mengasihi kamu sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, kita harus tahu bersama bahwa mereka juga dulu mungkin kehilangan kasih itu. Mereka tidak mendapat kasih itu, mereka tidak menerima cinta itu, sehingga mereka tidak sanggup dan tidak mampu untuk memberikan cinta itu kepadamu, sehingga kita juga menderita. Begitu juga dengan kehidupan suami istri di dalam rumah tangga. Kadang kita juga berharap supaya pasangan kita benar-benar mengasihi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi setelah berjalannya waktu di dalam pernikahan, maka apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kita mulai kecewa dengan perkawinan kita, mungkin kecewa dengan pasangan kita. Ini yang kehidupan hati kita terluka karena perlakuan pasangan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ketika kita mengharapkan lebih dari pasangan kita, untuk kita mengasihi, untuk dia masih dapat mencintai kita, dan kita tidak menerima itu, maka kita akan menderita oleh perbuatannya itu. Nah, kita harus merenungkan kenapa kalau kita memiliki pasangan seperti itu, kita harus tahu mungkin juga dia selama dia hidup, dia juga tidak pernah menerima dan merasakan kasih sayang dari orang tuanya, kasih sayang dari papa mamanya, sehingga dia juga membutuhkan kasih itu, membutuhkan cinta itu, membutuhkan perhatian itu. Nah, di dalam rumah tangga, ketika pria dan wanita mereka mengharapkan supaya mereka benar-benar diperlakukan dengan kasih yang kita dambakan,
ingat baik, ketika kita mengharapkan itu, maka kita akan terluka. Kenapa? Karena dua-dua mengharapkan. Mengharapkan kita diperlakukan dengan kasih itu. Tetapi kalau juga kita memiliki pasangan yang tidak pernah merasakan kasih atau cinta itu selama dia hidup, dan juga kita sebagai pasangan juga selama kita hidup kita juga tidak merasakan kasih itu, jadi di dalam hidup rumah tangga ada namanya dua hati yang kosong, yang harus diisi, yang harus sama-sama dipahami. Nah, dua hati yang kosong inilah ketika kita saling mau untuk saling mengisi, itu gak bakal bisa. Karena kita mengharapkan pasangan kita dapat mengisi kekosongan hati kita. Karena kita mengharapkan bahwa cinta sejati yang selama ini yang kita impikan, dan kita harapkan, kita dambakan, tetapi kita tidak menerimanya, kita akan kecewa dan kita mulai kecewa. Karena ingat baik bahwa yang dapat mengisi dan dapat mencintai kita dengan kasih yang tulus, yang dapat mengisi hati kita yang kosong, bukan pasangan kita, bukan orang-orang yang kita kasihi, bukan orang-orang yang kita cintai, tidak. Karena yang dapat mengisi kekosongan hati kita, dialah yang menciptakan hati kita. Dan yang menciptakan hati kita hanyalah dialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang sanggup dan mampu untuk mengisi kekosongan di dalam hati kita hanyalah Yesus Kristus. Dan yang sanggup untuk memberikan kasih yang sejati di dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada kasih yang sejati di dunia ini selain daripada kasih Yesus. Karena kalau di dunia ini ada kasih yang sejati dari manusia, tidak ada namanya suami istri atau rumah tangga yang bertengkar. Tidak ada namanya pasangan suami istri yang akan bertengkar, gak akan pernah ada. Kalau namanya ada kasih sejati. Tetapi nyatanya kan tidak. Nyatanya kan tidak ada berarti kasih sejati itu. Jadi kasih sejati itu hanya perkataan manusia doang. Atau cinta sejati itu. Karena namanya cinta sejati tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Itu namanya cinta yang sejati. Nah, cinta yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus memberikan cinta yang sejati dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia mau menerima kita apa adanya. Jadi kasih sejati itu menerima pasangan kita bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangan. Nah, itulah yang sanggup dan mampu untuk memulihkan kembali hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua. Ketika kita sanggup dan kita mampu menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita sayangi, maka kita mampu untuk mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan juga, Dia mengasihi kita tanpa melihat latar belakang kita. Dia mengasihi kita tanpa Dia melihat siapa kita. Kalau Dia mengasihi kita dan melihat siapa kita, kita tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak layak menerima kasih Yesus. Kita tidak layak. Karena Yesus Dia tulus. Kasihnya itu sempurna. Dan Yesus adalah pribadi yang sempurna. Kalau Yesus mau mencari orang yang sempurna,
sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi yang pernah hidup selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menerima kita dari kekurangan kita. Yesus menerima kita dari keterbatasan kita. Yesus menerima kita dari ketidakberdayaan kita. Yesus menerima kita semuanya. Yang Yesus lihat di dalam hidup kita adalah min, bukan plus. Jadi kalau Yesus melihat kita, Yesus menerima semua kekurangan dan keterbatasan hidup kita. Yesus mengajarkan kita untuk kita menerima juga semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, sama seperti Yesus sudah menerima kita. Ketika kita mampu dan kita sanggup melakukan itu, saya percaya kita tidak akan terluka ketika orang lain melukai hati kita. Ketika pasangan kita melukai kita, atau ketika orang tua kita melukai hati kita, kita tidak akan terluka karena itu. Karena Yesus juga, Dia terluka. Dia mau dilukai supaya kita tidak terluka. Dia mau dilukai untuk menyembuhkan semua luka-luka hati kita. Karena yang sanggup dan mampu untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hati kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kasih yang memulihkan itu? Karena kasih yang memulihkan itu hanya milik Yesus. Hanya milik Yesus. Dan Dia mau berikan itu kepada kita. Kepada kita semua yang mau datang kepada Tuhan untuk menerima kasih yang sejati itu. Karena Yesuslah kasih yang sejati itu. Yesuslah kasih yang tulus itu. Yesuslah kasih yang sempurna itu. Jadi kalau Yesus mau menderita supaya kita hidup di dalam kebahagiaan, kita harus belajar kepada kasih Yesus itu. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, bagaimana supaya kita dapat mengalami atau menerima pemulihan dari Tuhan? Pemulihan hati yang terluka, pemulihan jiwa yang terluka, pemulihan antara hubungan antara anak dan orang tua, pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, pemulihan hubungan antara suami dan istri. Kita harus sadar kekurangan kita masing-masing. Karena ketika kita sadar kekurangan kita masing-masing, dan juga kita harus menerima pasangan kita dengan kekurangannya, dengan keterbatasan, dengan ketidakberdayaannya itu, maka kita tidak akan pernah terluka. Kita akan berbahagia olehnya. Karena kita tidak pernah lagi akan menuntut supaya mereka itu dapat menyenangkan hati kita. Sama seperti Yesus tidak pernah menuntut, tetapi Dia datang memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terputus. Dengan apa? Dengan cara Dia datang mendamaikan hidup kita dengan Bapa di sorga. Jadi untuk menerima pemulihan, kita juga harus berdamai dengan orang-orang yang sudah melukai kita, dengan orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Pada tahun 2022 ini, kita masuk di tahun yang baru ini dengan hati yang diperbaharui oleh Tuhan, dengan hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Kita masuk dengan hati yang penuh dengan damai, penuh dengan
harus mengampuni orang-orang yang pernah melukai kita. Kita harus mengampuni orang-orang yang pernah mengkhianati kita. Kita harus mengampuni mereka. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Karena ketika kita tidak dapat mengampuni mereka, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kehidupan kita. Pengampunan, mengampuni artinya melupakan. Melupakan semua perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka lakukan kepada kita. Kita melupakan semuanya itu. Kita membuka lembaran yang baru dengan mengasihi dia. Kalau dia melukai kita, kita harus tahu bahwa juga dia membutuhkan kasih. Kenapa dia melukai kita? Karena dia juga terluka. Kenapa dia mengkhianati kita? Karena dia juga pernah dikhianati. Kenapa dia menyakiti kita? Karena dia juga pernah disakiti. Dan dia tidak tahu jalan itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari di tahun 2022 ini kita ingat mungkin orang-orang yang pernah melukai kita. Kita ampuni mereka. Kita harus sadar, karena kesadaranlah yang membuat Tuhan akan memulihkan kita. Kita sadar kita lemah. Kita sadar kita tidak berdaya. Kita sadar kita penuh dengan kekurangan. Kita sadar juga kita banyak menuntut untuk supaya orang-orang di sekeliling kita mereka menyenangkan kita. Karena selama kita menuntut supaya mereka dapat mengerti dan memahami kita, selama itu engkau akan hidup juga di dalam penderitaan. Engkau tidak akan pernah berbahagia dengan semuanya itu. Karena kita menuntut. Tapi ketika kita memiliki hati yang ikhlas, menerima kekurangan orang-orang yang di sekeliling kita, kelemahan mereka, maka kita akan berbahagia. Olehnya, nah baru kita sadar kekurangan kita. Kita juga harus sadari kekurangan pasangan kita. Kita juga harus sadari kekurangan orang tua kita. Kita harus sadari kekurangan dan kelemahan orang tua kita. Kita harus sadar semuanya. Dan ketika kita sadar, mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan cinta. Nah, kita yang mengerti itu, maka kita harus memberikan mereka kasih itu. Karena ketika kita dapat mengasihi mereka di dalam keterbatasan mereka, maka kita akan berbahagia oleh agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi ketika kita sanggup dan mampu menerima kekurangan orang-orang yang menyakiti kita, maka hati kita juga akan menjadi lega, pikiran kita menjadi lega, hidup kita menjadi lega. Ketika juga kita sanggup dan mampu untuk mengampuni mereka yang sudah mengkhianati kita, maka kelegaan itu juga menjadi bagian kita. Karena Tuhan mau untuk memulihkan hidup kita, memulihkan pribadi kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan juga usaha dan bisnismu. Tuhan mau memulihkan itu. Tetapi engkau juga harus mengampuni mereka yang telah melukai hati. Dan firman Tuhan berkata begini, dan mengutus Yesus. Jadi orang-orang yang mau menerima kekurangan orang lain, maka orang-orang tersebutlah yang akan menerima kelegaan. Orang-orang tersebutlah yang hatinya akan mengalami namanya hati yang penuh dengan damai. Orang-orang tersebutlah yang akan memasuki tahun 2022 ini dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena di situ dikatakan dan mengutus Yesus. Jadi Yesus akan diam bersama-sama dengan orang-orang yang mau menerima kekurangan pasangan, mau menerima kekurangan orang tua. Maka Yesus akan diam bersama-sama dengan orang-orang yang mau mengampuni orang lain,
mau mengasihi orang lain di dalam keterbatasan, sama seperti Yesus sudah menerima kita di dalam keterbatasan hidup kita, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus, ketika kita mengampuni orang lain, maka Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Dia juga mengasihi kita. Dia akan mengasihi kita, Dia akan mencintai kita, dan Dia akan diam di dalam kita sebagai Raja damai, Raja sumber kedamaian, Raja sumber kebahagiaan, Raja sumber dari semua ketenangan jiwa. Maka ketika Yesus sebagai Raja bertahta tinggal di dalam hati kita, maka hati kita yang gersang ini, hati kita yang hampa ini, hati kita yang kosong ini akan diisi oleh Yesus Kristus sebagai pemilik dari hati ini. Dia tahu hati kita, Dia kenal hati kita, dan Dia mau memperbaharui hati kita ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena ingat baik, semua yang ada di muka bumi ini, fasilitas apapun itu, tidak dapat dan tidak sanggup dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Karena yang sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan jiwa kita, Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta jiwa kita. Ketika kita datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan jiwa kita, melegakan jiwa kita, dan memberikan kedamaian di dalam jiwa kita. Dan ketika jiwa kita damai, maka kita masuk di tahun 2022 ini dengan satu kedamaian yang abadi. Dan Dia akan memulihkan hidup kita, memulihkan pribadi kita, karena Dia datang untuk memulihkan hidup kita. Dan yang sanggup dan mampu memulihkan hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah. Jadi Tuhan mau memulihkan hidup yang mau dipulihkan. Tuhan mau memulihkan hati yang mau dipulihkan. Asal engkau datang kepada Yesus, buka hatimu bagi Yesus, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam jiwamu, di dalam hatimu, maka jiwamu akan mendapat ketenangan, jiwamu akan mendapat kelegaan, dan engkau akan masuk di tahun 2022 ini dengan pengharapan yang pasti. Yesus sumber kebahagiaan, Dia menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita, dan Dia akan memenuhi hati kita, jiwa kita, pikiran kita dengan damai sejahtera yang kekal